Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 21 Januari 2023. Hari ini gereja memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bertalina Tri Oktaviani dari Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki Sabtu Pekan Biasa kedua. Pada hari ini pula kita memperingati Santa Agnes sebagai perawan dan martir. Hari ini tema permenungan kita adalah lebih mengenal Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Santa Agnes lahir di kota Roma, dan dia merupakan seorang gadis yang mempunyai paras yang sangat cantik dan menarik, sehingga banyak sekali laki-laki yang menyukainya dan hendak berniat menikahinya. Laki-laki itu kaya raya, tampan, tapi Santa Agnes menolaknya, karena Santa Agnes pun ingin tetap menjaga kemurniannya. Karena ditolak oleh Santa Agnes, para pria itu frustasi dan akhirnya melaporkan ke pengadilan Romawi. Dalam pengadilan itu, Santa Agnes tetap gagah berani menghadapi segala ancaman, penyiksaan, karena menurutnya, baginya Kristus itu adalah segala-galanya. Akhirnya, karena mempertahankan imannya, ia pun dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin bila kita umpamakan kisah Agnes di zaman sekarang ini, itu mungkin Santa Agnes itu bisa dikira bahwa dia tidak waras, sikapnya tidak waras, karena Santa Agnes menolak para pria kaya raya, ganteng. Dia menolak karena dia ingin menjaga kemurniannya. Santa Agnes tetap setia pada Kristus meski akhirnya dia menjadi martir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini pula kita melihat bahwa Yesus dianggap tidak waras. Yesus dijemput oleh keluarganya. Keluarganya mendengar bahwa Yesus tidak waras. Keluarganya mendengar dari orang bahwa Yesus tidak waras. Ketidakwarasan Yesus dilihat di sini tidak waras
karena tindakan-tindakan Yesus itu di luar nalar manusia. Tindakan-tindakan Yesus itu bagi mereka itu tidak mungkin bagi mereka. Dari kejadian ini, berarti keluarga Yesus belum benar-benar mengenal Yesus. Karena mereka hanya mendengar dari kata orang, tapi mereka langsung percaya dan menjemput Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah benar-benar mengenal Yesus? Atau apakah kita belum mengenal Yesus? Seringkali dalam kehidupan kita masih mempertanyakan kuasa Tuhan dalam perkara-perkara hidup yang kita alami. Kita belum puas dengan kuasa-kuasa Tuhan. Kita ingin selalu minta kuasa Tuhan supaya membantu perkara-perkara hidup kita. Padahal sesungguhnya Tuhan sendiri selalu ada di dalam setiap perkara hidup kita. Namun kita tidak menyadari. Kita masih tidak mengenal Tuhan karena kedangkalan hati kita. Karena sikap ketidakpuasan dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lebih mengenal Yesus. Kita lebih mengenal Tuhan kita. Kita lebih mengenal Yesus dengan menjalin relasi lebih intim dengannya. Marilah kita mengenal Yesus dengan berjuang mempertahankan iman kita dalam terpaan badai hidup kita yang kita jalani. Kita mendekatkan diri kita pada Tuhan. Ketika menghadapi perkara-perkara hidup, serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk mengenal Tuhan lewat perkara-perkara hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.